Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya ya. Ini memang suatu hal yang harus selalu kita syukuri ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini kita alangkah baiknya berdoa dulu ya. Silahkan boleh dipimpin oleh KM-nya. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akmal sudah memimpin doa. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kalian sudah memakai jas lab semuanya ya? Sudah. Oke, dalam keadaan rapih ya. Kemudian sekarang Ibu akan mulai mengabsen. Ami hadir? Akmal? Hadir. Arti? Dipa? Hadir. Fatimah? Hadir. Intan? Kamila? Hadir. Lucy? Mangku Joyo? Pauji? Taufik? Naila? Nisa? Resa? Hadir. Ripal? Hadir. Selfie? Hadir. Sofan? Siti Saudah? Sofi? Hadir. Silmi? Jiada? Tidak hadir? Kemana Jiada? Oh, tidak ada keterangan? Oh iya. Yulia? Tidak hadir. Masih sakit Yulia? Oke. Kita doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh ya. Amin. Ya, anak-anak bisa kita mulai pembelajaran hari ini. Siapkan alat tulisnya ya. Oke. Anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini, materi yang akan kita pelajari itu adalah sel, volta, dan kegunaannya. Bisa sudah kalian lihat di PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan ya. Ada sel, volta, dan kegunaannya. Nah, kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Kemudian untuk indikator keterampilannya, untuk indikator pengetahuannya, kalian nanti harus bisa menganalisis reaksi yang terjadi di katoda dan anoda, merancang eksperimen, membuat variabel buah-buahan, mengevaluasi data hasil eksperimen, lalu nanti harus bisa juga menentukan notasi sel dan mengaitkan konsep sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk keterampilannya, melakukan kegiatan eksperimen menggunakan bahan-bahan sekitar, merumuskan data hasil eksperimen sel volta menggunakan bahan-bahan sekitar ya. Jadi itu yang akan yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini ya. Kemudian, nah, sebelum kita langsung ke materi sel volta ya, Ibu ingin menanyakan dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ingat? Masih. Ya,
Mengenai apa? Ya. Coba Ibu ingin bertanya, apa itu reaksi, apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Ya, siapa yang bisa acungkan tangan lalu jelaskan? Boleh, Kamila. Reaksi redoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Mhm. Redoks ini ialah suatu hal yang menjelaskan tentang perubahan bilangan oksidasi atau bilok pada reaksi kimia. Oke, jadi ada reaksi oksidasi dan reduksi. Apa sih itu reaksi oksidasi? Ya, Ibu ingatkan kembali. Oke, siapa yang mau? Selfie. Oke, sebentar ya. Kan seperti biasa yang menjawab Ibu kasih poin. Selfie. Tadi Kamila ya. Oke, apa itu reaksi oksidasi? Reaksi oksidasi adalah pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, dan ion. Reaksi kenaikan bilangan oksidasi atau biloks dan reaksi pengikatan oksigen. Ya, bagus sekali Selfie. Itu baru oksidasi, berarti sekarang reduksi. Siapa yang mau menjelaskan kembali mengenai konsep reaksi reduksi? Kamila lagi atau yang lain dulu? Jadi beri dulu kesempatan, kalau tidak ada ya Kamila lagi. Oke. Ada? Tidak? Oke, Kamila lagi silahkan. Reaksi Reduksi. adalah reaksi penangkapan elektron, reaksi penurunan bilangan oksidasi atau biloks, serta reaksi pelepasan oksigennya. Oke. Ada nggak yang beda pendapat dengan temannya? Atau bukan beda pendapat ya? Beda jawaban. Oh, Bu, bukan itu misalnya. Ada nggak? Nggak ada. Sama aja ya, Pak ya. Oke. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Kamila dan Selfie ya. Jadi redoks itu mengenai reaksi reduksi dan oksidasi. Oke. Sekarang, nah, Ibu ingin kalian mengamati gambar-gambar berikut. Gambar apa itu, Joyo? Mobil ya. Terus gambar apa lagi, Arti? Motor. Terus jam dinding ya. Nah, berdasarkan gambar tersebut ya, Ibu ingin bertanya, komponen utama sumber listrik pada kendaraan kalian tuh apa? Di sini kan ada yang suka bawa motor ke sekolah ya. Apa sih komponen utama sumber listrik pada kendaraan yang kalian gunakan tersebut? Siapa? Silmi? Oke. Boleh nanti ya Puji. Apa Silmi? Aki mobil. Aki mobil merupakan ruangan penyimpanan energi yang dinamis. Aki atau acu mengalami proses elektrokimia yang bersifat reversibel atau dua arah atau bolak-balik dan bergenerasi dengan elektroda yang terpakai melewati arus listrik sehingga arus listrik yang terpancar dapat tersimpan dalam keadaan mesin mati itu. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan dulu dong. Oji, mau menambahkan? Enggak. Sama aja dengan jawaban Silmi sependapat? Wah, iya betul. Sekarang pertanyaan yang kedua. Tadi kan ada gambar apa tadi Teh? Tadi selain mobil dan motor, ada gambar? Oh ya. Tadi Opik mau fokus ke Doraemonnya ya. Ada gambar jam dinding. Nah, tapi sebelum Ibu bertanya, biasanya kalian mengalami masalah tidak pada jam dinding tersebut? Biasanya kenapa ada masalah apa pada jam dinding tersebut? Error atau start jam dindingnya? Itu ya. Itu kenapa bisa terjadi hal tersebut? Batu baterainya lemah. Ayo, itu dulu namanya dulu. Ya, apa? Karena batu baterainya lemah. Batu baterainya lemah sehingga jam dindingnya ikut melambat. Betul. Bahkan ada yang sama sekali tidak. Itu kenapa? Habis. Opi? Karena adanya batu baterai pada jam dinding yang terpasang sehingga dapat menggerakkan jam-jam
Jadi kalau jam dinginnya tidak bergerak, batu baterainya kenapa? Bisa habis. Oh, bisa habis. Betul sekali ya. Jadi ya tadi pada kendaraan ada aki mobil. Yang kedua tadi pada jam dinding ada batu baterai. Nah, itu berarti apa? Nah, jadi itu ya. Berarti tadi batu baterai dan aki itu sangat berpengaruh sekali pada benda-benda tersebut. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan hari ini ya. Sumber dari arus-arus listrik tersebut ya. Nah, jadi dengan mempelajari materi sel volta ini, kalian nanti akan bisa mengetahui berbagai energi alternatif untuk menghasilkan listrik ya. Jadi manfaat dari sel volta ini banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, nah kalau tadi kan itu yang harus kalian capai ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian itu harus dapat menganalisis reaksi yang terjadi di katoda dan anoda pada sel volta melalui kegiatan eksperimen menggunakan bahan-bahan sekitar melalui diskusi kelompok ya, dengan kritis dan kerja sama. Kemudian kalian juga nanti harus dapat merancang kegiatan rangkaian sel volta dengan menggunakan bahan sekitar melalui kegiatan eksperimen, dan pastinya masih harus selalu berdiskusi ya. Kemudian juga dapat menyimpulkan hasil eksperimen. Jadi jangan hanya eksperimen saja, tapi harus juga dapat disimpulkan. Lalu dapat mengaitkan konsep sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Ya. Nah, model pembelajaran yang akan Ibu terapkan pada kegiatan hari ini, pada materi sel volta ini, itu adalah model problem based learning atau biasa kita sebut PBL ya. Jadi nanti kalian akan mengikuti 5 tahapan pembelajaran, 5 sintak. Yang pertama, nanti kalian akan mengidentifikasi masalah, lalu merumuskan solusi untuk masalah tersebut ya, merumuskan hipotesis. Hipotesis itu apa? Dugaan sementara ya. Lalu setelah itu kalian buktikan hipotesis kalian tersebut. Lalu setelah itu kalian analisis datanya, lalu kalian simpulkan ya. Hubungkan eksperimen kalian dengan hipotesis yang tadi sudah kalian munculkan ya. Nah, kemudian teknik penilaiannya nanti Ibu akan memberikan soal berupa pretest dan posttest. Kemudian ada juga LKPD akan Ibu bagikan. Lalu keterampilannya ya pada saat praktikum dan presentasi, lalu sikap kalian. Jadi Ibu mungkin akan melihat bagaimana kerjasamanya, bagaimana keaktifan kalian ketika menjawab, ketika menyimpulkan, ketika presentasi itu akan Ibu nilai ya. Oke, siap? Nah, sebelumnya Ibu akan berikan dulu pretest ya. Akan berikan dulu pretest. Silakan dibuka ininya masing-masing ya. Dibuka. Udah Ibu ini belum? Oh, belum ya? Sebentar. Ya, sudah ada? Silakan dikerjakan dulu. 5 menit, 3 menit cukup? Cuma 2 soal aja kok. Ya. Namanya nama asli ya, jangan nama panggung. Ya, jangan nama samaran ya. Oke. Muncul tidak? Muncul? Berikutnya.
Ada? Ya, masuk semuanya? Udah. Bagaimana? Oh iya, pas. Kelasnya dipas ya semuanya ya. Unit berapa? Dipas 1. Dipas 1 ya. Oke. Sudah? Tadi boleh nanti ikut ke temannya. Ya. Udah beres? 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 Ya, semampunya saja kan ini mau pretest, itu mau awal kalian ya. Oke, sudah? Cukup? Sudah? Body? Oke, sudah beres ya semuanya? Oke ya, sudah diisi semuanya? Nggak apa-apa, ini makan baru pretest. Nanti yang post test yang harus ada perubahan mah ya. Nah, anak-anak, ini adalah materi dari sel elektrokimia ya. Ini yang sudah kita pelajari di sebelumnya, yaitu tentang redox. Nah, sel elektrokimia itu terdiri dari sel volta dan sel elektrolisis. Bisa kalian lihat di peta konsepnya, ya. Yang akan kita pelajari adalah tentang sel volta dulu. Baru minggu depan insya Allah kita mempelajari tentang sel elektrolisis. Oke. Nah, sekarang kita memasuki tahap 1 dulu ya, yaitu kalian harus merumuskan masalah. Bahan ajarnya sudah Ibu bagikan dari minggu kemarin ya. Sudah dibaca belum? Sudah, oh mantap. Sekarang Ibu sambil bagikan lembar kerjanya. Ini satu kelompok satu, tapi mengerjakannya bersama-sama. Ya. Dikasih nama, oh ya, di sini aja ya, dibikinnya. Nama kelompok sama nama anggota. Kelompoknya dari kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Nama anggotanya siapa? Tolong disebutkan terlebih dahulu ya. Kalian harus bekerja sama ya. Nanti ada yang mengambil alat, ada yang menyiapkan alat, ada yang menuliskan data hasil percobaan, nanti ada yang membereskan kembali. Itu harus bekerja sama ya. Ya, oke. Udah LKPD-nya ditulis nama anggotanya? Nah, anak-anak, ini Ibu bawa mobil-mobilan punya anak Ibu ya. Coba kalian perhatikan ya. Boleh sambil digunakan. Siapa yang mau mencoba mobil-mobilan? Optik mungkin teringat masa kecil yang sangat bahagia. Ya. Coba Ibu nyalakan ya mobilnya. Nyala tidak? Tidak. Udah nyala ya? Mengatur. Oh iya, kalau yang ini
Nyala? Nah, dari kedua mobil ini ya, apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Barusan dari yang sudah kalian amati. Yang satu mah nyala, yang satu mah iya. Apa penyebabnya? Jangan dulu jawab ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya, itu silahkan kalian rumuskan dahulu. Ya, mengenai dua mobil tersebut. Jadi masalah yang munculnya tadi apa sudah disebutkan ya oleh kalian. Aduh, padahal kan itu harusnya itu silahkan dituliskan. Kemudian faktor penyebab kenapa bisa terjadi ada yang kemudian bagaimana cara mengatasinya ya, itu silahkan kalian kerjakan ya. Boleh kalian sambil berliterasi boleh. Ya berliterasi boleh. Sambil menilai ya. Waktunya cuma 10 menit aja. Boleh lihat mobil yang gak nyala tadi ya? Oh boleh. Ini sopan. Jadi mau ini mobilnya. Dari berbagai sumber ya, isinya dari internet atau dari buku paket itu udah dibawa ya, buku paketnya pas ini bawa. Sambil udah tadi berhasil sudah belum? Sudah? Sudah. Hebat sekali ya. Oke. Nah jadi. Kemudian sekarang kita memasuki tahapan yang kedua ya. Jadi tadi masalah yang muncul kalian sebutkan kembali. Lalu solusi yang bisa diterapkan. Kalau tadi kan baru cara mengatasinya apa ya. Nah ini benar-benar kalian merumuskan solusi yang bisa diterapkan pada permasalahan yang tadi ya. Kemudian tuliskan sumber literasinya ya. Linknya, misalnya kalian mencarinya dari Google Cendekia atau misalnya ada tentang ya pokoknya linknya harus dicantumkan aja di
di sana ya biar jelas gitu ya. Atau dari buku paket tulis dari buku paket gitu ya. Silahkan dikerjakan untuk tahap yang kedua ini ya. Jadi silahkan tuliskan kembali tadi permasalahannya, lalu solusi yang bisa diterapkannya, kemudian sumber literasinya ya. Linknya dituliskan ya, linknya. Oke. Kan banyak tuh sekarang mah bilingannya. Oh, ada dari Genius. Ini kalian kalau belajar itu ya. Kalau dari buku paket tulis saja buku paket apa Erlangga misalnya, tulis dengan nama dengan penulisnya, dengan penulisnya. Dari buku paket juga nggak apa-apa, silakan. Dari sumber internet jangan lupa literasinya. Itu sumber literasi kalau dari internet linknya ya, linknya dikopikan. Nah, ini juga sama, waktunya hanya 10 menit saja ya, karena masih banyak tahap pembelajaran yang akan kita lakukan. Dari kan ini makan baru hipotesis, jadi bebas-bebas aja, nggak usah itu harus kan baru rumusan hipotesis, dan kan kalian akan buktikan, ya, oke? Yaitu dalam mobil supaya setelahnya harus pakai apa? Ya, waktunya tinggal sebentar lagi. Jangan lupa sumber literasi, jangan lupa. Sudah? Semuanya sudah? Wah, hebat sekali. Nah, sekarang Ibu sudah sediakan ya di alat-alat di labnya sebagian, itu silakan kalian boleh siapkan, boleh ambil sendiri. Tapi itu Ibu tetap kalian yang harus menentukan, bukan oleh Ibu dikasihkan. Silakan tiap kelompok membawa peralatannya, menyiapkan alat dan bahannya masing-masing. Menyiapkan alat dan bahannya masing-masing. Silakan.
kalian rangkai sendiri alatnya masing-masing. Ini kebetulan juga ada yang bawa poin lemnya lumayan banyak ya, jadi kalau ada kekurangan boleh saling memberikan ya, saling sudah dipotong-potong belum? Ya, tadi yang tomat juga mungkin ada yang bawa yang lebih, itu boleh. Boleh mungkin tomatnya dari luar dicuci dulu juga boleh. Ini ibu sediakan gosok lah ya. Ya, silakan dirangkai itunya apa? Jadi bekerja sama ya, ada yang menyiapkan alat tambahan, ada yang mengisi itunya laporannya juga. Yang membutuhkan tisu silakan boleh diambil di sini ya sayang. Ya, sok. Yang membutuhkan tisu silakan. Ya, sambil sambil ada yang menuliskan alat barangnya bisa lupa sayang. Ya, nanti kalau ini ya, alat dan bahan alatnya anak bahannya apa? Masih ingat saya pakai kabel apa? Penjepit buah. Ini yang kurangan bahan dan misalkan nah, itu nanti masukkan ke analisis data ya. Perlu dimatikan lampunya. Lampunya kalau dimatikan. Nyala ada yang sudah nyala? Sudah. Boleh sambil mendokumentasikan juga oleh kalian, boleh. Sama siswanya juga sayangnya nggak bisa buat dokumentasi. Nah, berarti ini lemon sudah tomat sudah berhasil, lemon juga, lemon ini masih dalam tahap ya. Alat bahan jangan lupa dituliskan.
Mas Bun, jalan. Berem, nyala. Oke, di sambil dokumentasikan saya sama apa? Simpannya juga. Sudah, ini foto ini bagaimana? Nyala? Belum? Koin paku, ya. Coba dicoba lagi. Maka lampunya benar Naila, boleh diganti lampunya sekarang. Oh ya, boleh diganti atau itu sama hitam. Kan lampu masih nyala. Ya, sambil kalau yang sudah nyala langsung tuliskan, jangan lupa laporannya ya. Alat bahannya bisa lupa. Alat bahan. Nah, ini laporannya kan sudah seperti ini ya. Landasan teorinya, teori sel voltanya. Ya, boleh dimasukkan teori-teori sel voltanya. Sudah ada kan di bahan ajar yang sudah Ibu berikan atau di buku paket. Nyala tuh bagus.
Ini berapa jeruknya kelompok Fatimah? Nah, sayang jeruknya. Yuk coba. Coba 6 sayang. Pakunya berarti berapa? 2 ya. Mana yang fokus ada yang cobian mangga? Ya, dicoba dulu ya kalau pakai paku semua bagaimana? Nah itu pakunya banyak, silakan mau dipakai. Pakunya. Yang satu merangkai, yang satu mengisi gitu ya, jadi bisa. Oh ya, kalian juga sambil mengisi data pengamatannya ya, jangan lupa data pengamatannya juga sambil diisi. Nah, kalian coba kalau kedua elektrodenya menggunakan paku, maka nyala atau tidak? Ya, silahkan. Atau kedua elektrodenya menggunakan koin. Jadi tahu bagaimana keadaan lampunya. Kemudian pada saat kalau kedua elektrodenya menggunakan koin dan paku. Nah, kalau kalian kan ini beda-beda ya, ada yang pakai lemon, ada yang pakai tomat, ada yang pakai kentang. Itu silahkan kalian misalnya isi yang pakai lemon saja ya. Kemudian yang pakai tomat dan sama kentang itu boleh nanti bisa melihat punya temannya gitu ya. Boleh melihat pengamatan punya temannya kalau yang buah-buahan yang lain. Karena untuk keefektifan waktu ya, kalau semuanya dicoba mungkin takut waktunya tidak cukup ya. Bisa nanti dicoba kalau sudah beres. Boleh melihat nanti tetap diisi, cuma maksudnya lihat punya temannya saja keadaan lampunya bagaimana gitu. Karena kalau merangkai kan membutuhkan waktu lagi ya. Tapi tadi yang pakai paku dua-duanya mungkin sudah dicoba ya? Sudah. Pakai koin dua-duanya juga sudah dicoba kan ya? Oke ya. Nanti kalian boleh tapi sambil dibuktikan juga melihat kalian berkunjung ke temannya. Yang pakai tomat bagaimana? Nyala tidak ya Pak kentang, jangan dulu dirusak gitu. Ini udah dirusak apa? Udah tadi kan ada dokumentasinya. Boleh jadi saling melihat. Oh yang pakai
melihat data pengamatan. Bukan melihat data pengamatan, maksudnya melihat keadaan percobaan dari punya temannya dengan menggunakan buah yang berbeda, ya. Sudah? Ya, silakan diisi data pengamatannya. Kemudian anak-anak, kita juga sambil ke tahap berikutnya, sintak yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi kalian harus menganalisis dulu hasil eksperimen kalian, ya. Di analisis itu Ibu sudah berikan ada 5 pertanyaan. Itu silahkan dijawab. Oh maaf, itu yang nomor 5 ya, 4 soal 4 apa? 4 ada berdasarkan data percobaan tentukan manakah yang bertindak sebagai anoda dan yang bertindak sebagai katoda. Mana yang bertindak sebagai anoda dan bertindak sebagai katoda? Paku itu apa sih di dalam termasuk unsur kimia apa? Paku itu? Itu silakan sayang-sayangku silakan dikemukakan di LKPD-nya. Nanti kita presentasikan ya. Ayo mah sekarang mah saling merahasiakan dulu ya, jangan saling berdiskusi antar kelompok, berdiskusinya dengan kelompok masing-masing saja ya. Kemudian ya, mengapa bisa terjadi arus listrik pada paku dan koin yang dihubungkan dengan rantai buah-buahan? Itu silahkan jelaskan prosesnya ya. Lalu tuliskan reaksi yang terjadi pada sel volta tersebut. Ini memang belum Ibu jelaskan, tapi kalian boleh terlebih dahulu mencari sendiri ya. Dengan balik lagi ya, kurikulum sekarang tuh harus banyak berliterasi. Silahkan. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi sel? Ya, apa yang dimaksud dengan reaksi sel dan bagaimana notasi selnya? Ya, itu silahkan dituliskan. Apa? Bagus.
Oke, silahkan diisi reaksi sel dan potensial selnya. Gimana ini, ada masalah? Ya, waktunya tinggal 4 menit lagi. Ya, kalian sesudah menganalisis data langsung buat kesimpulannya ya. Langsung buat kesimpulannya. Ya, waktunya lalu langsung kalian simpulkan ya. Oke. Ya, 2 menit lagi harus sudah beres. Waktunya 2 menit lagi. Bi. Ya, waktunya 1 menit lagi. Menit lagi ya, step 5 10 menit. Ya, bagus. Sudah beres? Sudah.
eksperimennya. Kesimpulannya aja Bu. Ya, kesimpulannya aja. Ya. Atau mau dari analisis datanya? Boleh? Mau analisis data dulu? Ya. Tapi mengingat waktu, oh ya, boleh kita presentasikan dulu hasil analisis datanya dulu ya, secara singkat saja. Berdasarkan data percobaan di atas, tentukan manakah yang bertindak sebagai katoda dan anoda pada reaksi sel volta tersebut. Mau dari kelompok mana? Silakan. Kelompok 1 silakan. Sambil kesini ya, biar disaksikan oleh teman-temannya. Oke. Nah. Ya. Ya. Perwakilan mewakili teman-temannya. Oke. Nomor ini. Iya, nomor 1 saja. Nomor 2 nanti gantian ya. Berdasarkan data percobaan di atas, tentukanlah manakah yang bertindak sebagai anoda dan katoda pada percobaan sel volta di atas. Hasil analisis data, anoda adalah paku, katoda adalah tembaga atau CU. Oke. Yang lain, kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Sama atau ada yang berbeda? Sama. Oke, tepuk tangan untuk Sophie. Kemudian nomor 2. Siapa? Dari kelompok Fatima, silakan. Mengapa bisa terjadi arus listrik pada koin dan paku? Ya, silakan Fatima. 2. Berdasarkan data percobaan di atas, mengapa bisa terjadi arus listrik pada koin dan paku yang dihubungkan dengan buah jeruk atau tomat atau kentang. Buah-buahan bertindak sebagai larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Betul sekali ya. Bagaimana yang lain? Sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Fatima. Nomor 3. Kelompok 3 ya. Nama kelompoknya apa ini? Kelompok Mawar? Silakan. Baik, untuk soal nomor 3 itu berdasarkan data percobaan, rangkaian pada buah manakah yang membuat nyala lampu lebih terang? Jelaskan faktor penyebabnya. Nah, pada kelompok kami ini kami menjawab lemon. Kenapa? Karena kadar air pada buah lemon itu lebih banyak dibandingkan dengan buah yang lainnya. Oke, tepuk tangan untuk. Tadi juga ada yang melihat ada yang banyak rangkaian buahnya ya, ada yang sedikit. Ada nggak perbedaan? Jumlah buah itu mempengaruhi tidak? Mempengaruhi. Ya betul. Nanti boleh disebutkan di kesimpulan juga ya. Kemudian reaksi yang terjadi pada sel tersebut, boleh ada siapa yang menuliskan di depan reaksi selnya? Boleh sambil bawa LKPD-nya, boleh dibawa. Oke, Naila, kelompok Naila, reaksi selnya. Oke. Oh iya, cerminnya tadi mana ya? Oh, pakai cermin apa? Kapur aja Naila. Boleh. Naila ini kapur. Ya, biar bisa oleh 2 ini. Ininya. Yang nomor 5 potensial sel. Hah? Dari reaksi kan boleh dari kelompok iya, kelompok apa? Silakan sebelah sini. Ya yuk, ya. Ada 2 kapurnya. Jadi sepotong memang sebagian. Atau mau pakai kapur Naila ke ini agak ke sebelah sana. Ini di bawah aja tuh reaksinya, nggak ada jauh. Ini Jojo sebelah sini. Ya. Jadi dituliskan ya, mana anoda, mana katoda. Wah, ini semacam lomba ya.
Boleh sambil nanti sambil ibu yang berbeda pendapat boleh nanti ya. Oke, tepuk tangan untuk Mang Sujoyo. Oke, sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil kesimpulannya dari percobaan yang telah kalian lakukan? Ya, dari kelompok ini lagi ya, sangat aktif sekali nih kelompok ini. Iya, paling rajin. Baik, untuk percobaan ini kami mendapatkan kesimpulan yang dimana pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa paku dan uang logam tersebut berperan sebagai elektroda, yang dimana paku bertindak sebagai kutub negatif atau anoda, dan uang logam bertindak sebagai katoda atau kutub positif. Dari mana kami dapat menyimpulkan positif dan negatif. Nah, pada lampu LED tersebut terdapat dua buah kutub, yang dimana ada kutub positif dan negatif. Yang dimana kutub positif pada lampu LED tersebut akan menyala apabila disambungkan kepada paku tersebut, dan kutub negatif pada lampu LED tersebut disambungkan kepada uang logam, sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa paku tersebut sebagai kutub negatif dan uang logam itu tersebut sebagai kutub positif. Nah, yang sama, yang dimana katoda kedua elektroda tersebut dipisahkan oleh cairan elektrolit yang terdapat pada buah-buahan. Mungkin begitu ya. Jadi si buah-buahan tersebut itu bertindak sebagai penghantar arus listriknya, sehingga lampu dapat menyala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi atau sama? Sama? Oh ya, jumlah buah. Oke, dari kelompok ini lagi. Benar, ini kelompok ini. Pakunya juga kalau Apa? berkarat itu gak nyala. Oh iya, berarti paku juga mempengaruhi ya. Paku yang berkarat juga. Terus apa lagi? Koin bekas kerokan mempengaruhi tidak? Oh, ngaruh ya. Terus apa lagi tadi? Kualitas dari buah tersebut. Bagaimana? Harus yang banyak airnya ya, karena di dalam buah-buahan tersebut terkandung apa? Asam ya. Nah, yang buah-buahan ini kan cenderung mengandung asam sitrat. Nah, itu kan kemarin waktu kalian masih ingat elektrolit kelas 10 ya, itu kan yang dapat menghantarkan arus listrik biasanya larutan yang bersifat asam. Kemudian tadi juga semakin banyak jumlah buahnya juga berarti itu juga semakin membuat nyala lampu semakin terang. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Sudah. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah, kalian sedang mempraktekkan. Sekarang Ibu akan tampilkan sebuah animasi ya. Animasi mengenai sel volta. Sebentar ya. Ini mana ini? Adanya aliran elektron dari logam seng ke logam tembaga. Bentar ya, Ibu ulangi lagi. Karena seng adalah logam yang kali ini kita akan mempelajari cara kerja sel volta. Sel gasan atas rangka dapat dibentuk oleh logam seng dan asam. Nah, jadi ada apa saja itu? Ada seng, ya, ada Zn dan ada Cu. Zn dimasukkan pada larutan CuSO, Zn SO4. Kemudian
tembaga sulfat. Kemudian itu ada apa? Jembatan garam. Yang berisi apa? NaCl ya, berisi larutan garam. Itu fungsinya untuk apa? Memisahkan kedua larutan, namun akan tetap terjadi aliran elektron. Larutan tidak akan bersatu, tetapi aliran elektronnya bisa mengalir. Ya. Nah, itu Zn atau seng mengalami oksidasi. Berarti Zn katoda apa anoda? Ingat, yang oksidasi itu kapan? Katoda positif, anoda negatif. Berarti yang melepas itu oksidasi itu apa? Anoda. Nah, kemudian Cu itu apa? Katoda ya. Kalau Cu menangkap elektron, nanti mengendap menjadi ion menjadi Cu. Ya. Reaksi berakhir ketika logam Zn atau ion Cu habis. Reaksi keseluruhan. Nah, ini reaksinya ya. Jadi tadi ion dari Zn mengalir pada Cu ya. Nah, itu reaksinya. Oke. Sehingga terjadinya aluran listrik. Sebentar ya anak-anak. Nah, tadi kalian sudah melihat video animasinya ya. Jadi ion-ion itu bergerak gitu ya. Jadi ada yang melepas elektron, ada yang menangkap. Jadi dalam sel volta itu harus ada menggunakan yang namanya dua elektrode. Ada yang bersifat, ada yang bertindak sebagai katode dan ada yang bertindak sebagai anode. Ada yang melepas elektron dan ada yang menerima elektron. Dan harus dihubungkan dengan tadi bisa dilihat ada jembatan garam. Ya. Fungsinya untuk apa? Menghantarkan arus listrik. Kalau fungsinya lampu tadi sebagai apa? Lampu yaitu untuk mengetahui terjadi tidak aliran elektronnya, untuk membuktikan kalau nyala berarti tadi terjadi aliran elektron. Oke, sekarang Ibu berikan tadi sudah animasi ya. Kemudian ada nah ini tadi ya. Nah, prinsip kerja sel volta itu harus ada tadi ya yang sudah Ibu jelaskan, ada anode dan katode. Nah, itu reaksi selnya ya anak-anak seperti yang tadi sudah Naila sebutkan. Kalian tulis anode yang bertindak sebagai anode di mana dan yang bertindak sebagai katode di mana, sehingga terlihat mana yang menangkap dan mana yang melepas elektron. Lalu setelah itu kalian jumlahkan ya, kurangi, cari potensial selnya. Potensial sel itu rumusnya E reduksi dikurangi E oksidasi. Lalu buat notasi selnya. Seperti itu ya. Anoda terlebih dahulu baru reaksi katoda ya. Jadi anoda dulu baru terus dipisahkan oleh jembatan garam baru katoda ya. Itu seperti itu notasi selnya. Kemudian ingat trik asiknya. Katoda positif terjadi reaksi reduksi, anoda negatif terjadi reaksi oksidasi. Ini harus kalian ingat. Nah, ini potensial selnya tadi sudah Ibu jelaskan ya. E reduksi dikurangi E oksidasi. Kemudian ini ada potensial reduksinya. Kalian bisa melihat di sana potensialnya untuk mengisi reaksi sel tersebut. Coba nanti dilihat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah gitu ya. Jadi kalian bisa menentukan mana yang bertindak sebagai reduksi dan mana yang bertindak sebagai katoda dan mana yang bertindak sebagai anoda. Nah, dari deret volta juga kalian bisa melihat semakin ke kanan sifat oksidator semakin kuat, berarti semakin mudah tereduksi. Berarti semakin ke kanan itu semakin dia bersifat reduksi ya. Dia kalau semakin ke kiri maka dia sifatnya reduktornya semakin kuat, artinya semakin mudah teroksidasi.
teroksidasi ya. Nah, ini notasi sel voltanya seperti yang tadi. Nah, ini ada contoh soal ya. Jadi contoh Zn dan Cu. Nah, tentukan yang bertindak sebagai katoda dan anoda. Bisa dilihat di sana mana yang lebih besar potensialnya, yang mana? Cu apa Zn? Cu ya. Nah, berarti unsur yang punya E lebih besar mengalami reaksi reduksi dan unsur yang punya E lebih kecil mengalami oksidasi. Jadi itu rumusnya ya. Lalu tentukan katoda dan anodanya, lalu reaksinya ya. Lalu harga E-nya silahkan pakai rumus E reduksi dikurangi E oksidasi. Lalu silahkan ditulis notasi selnya seperti yang tadi sudah Joyo tuliskan ya. Itu sudah betul. Nah, ini manfaat sel volta dalam kehidupan. Tadi ada apa? Baterai ya. Di dalam baterai itu ada Zn dan ada itu ya, MnO2, jadi larutan garam ya. Nah, karbon itu terdapat dalam MnO2 sehingga bertindak sebagai katoda. Nah, tadi kan ini baterai ini tadi sudah dirumuskan tidak oleh kalian. Kenapa tidak menyala? Karena tidak adanya apa? Baterai atau sumber listrik. Nah, ini kemudian dalam aki ya. Nah, aki itu merupakan sel sekunder ya. Di dalam aki itu ada Pb sebagai atau timbal sebagai anoda dan PbO2 sebagai katoda ya. Aki itu pernah kalian mengalami kendaraan tidak menyala karena akinya apa? Kosong. Pernah? Lalu bagaimana cara agar bisa menyala kembali? Dicas. Nah, itu ditambahkan kembali larutan elektrolitnya ya, supaya elektronnya harus dialirkan ke dalam arah yang berlawanan. Nah, itu ya, elektrolitnya telah diencerkan oleh air sehingga dihasilkan sel akan menjadi kosong. Untuk mengisi kembali maka elektron harus dialirkan ke arah yang berlawanan ya, sehingga akinya dapat berjalan ya. Nah, ini kesimpulan dari percobaan kita hari ini ya, bahwa tadi ada apa saja? Boleh siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Tadi yang hasil pembelajaran ini tadi kan dari mulai ini tidak menyala, terus kenapa bisa tidak menyala? Kenapa bisa tidak menyala? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, mencari energi alternatif lain untuk menghasilkan arus listrik. Dengan cara apa tadi? Menggunakan bahan sehari-hari. Kita juga bisa membuat rangkaian arus listrik. Ya, dari apa tadi? Buah-buahan, terus kentang, terus tomat, terus lemon. Oke ya. Lalu, nah ini ya reaksinya. Oke. Ya, sudah pada tahap kesimpulan. Sekarang Ibu ingin tahu ya, pada tahap Ibu ingin sesudah ini kalian nanti akan diberikan ini ya, PR ya, akan diberikan PR, tapi sebelumnya nanti akan Ibu berikan juga di sini post testnya ya. Seperti tadi cuma 2 soal saja kalian isi, lalu nanti akan Ibu berikan PR. Nah, minggu depan kita akan mempelajari bab berikutnya, yaitu sel elektrolisis. Kita praktikum kembali. Oke? Nah, tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran pada hari ini menggunakan model problem based learning. Bagaimana perasaannya? Silahkan, siapa yang bisa membukakan? Merasa berbeda atau bagaimana? Ayo, bagaimana? Berbeda gitu, Bu. Berbeda, kenapa? Aneh gitu, dari tomat paku. Oh ya, itu Bisa menyalakan lampu. Oh, boleh itu. Terus apa lagi? Apa lagi perasaannya? Merasa senang? Senang. Ya. Merasa lebih mengetahui. Merasa lebih apa lagi? Terus kalian kreatif, betul. Terus kerjasamanya bagaimana? Yang tadinya sedang musuhan jadi baikan, ada satu kelompok ya. Nah, jadi itu ya alhamdulillah kalau kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu bagikan post test ya. Bagikan post test, masih
linknya silahkan. Mana ya post test, bentar ya. Post testnya ini nih. Nah, silahkan pakai nama ini ya. Silahkan. Diisi dengan nama asli ya. Jangan lupa kelasnya. Jadi nanti ibu pada saat merekap nilai tidak tidak bercampur dengan kelas yang lain. Sudah? 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 Ya, yang lain masih beri waktu 10 menit lagi. Jangan berdiskusi. Oh udah ini udah beres. Oh mantap. Oke. Oh. Sudah ya, beres semua? Alhamdulillah ya. Oke. Jadi anak-anak sudah diisi post testnya. Nanti kalian PR-nya ada di buku paket ya. Halaman 88 sampai halaman 90. Minggu depan harus sudah beres. Oke? Ya, silakan nanti setelah ini mejanya dibereskan kembali. Untuk lemon yang sudah tidak pakainya boleh dimasukkan ke sini ya, ke restriknya. Di sini. Lalu dibereskan kembali alat dan bahannya. Paku dan koinnya, kabel individualnya disimpan kembali ke tempatnya. Buah-buahan makan sudah tidak terpakai, boleh dibuang saja ya. Nanti meja kursinya juga di ini, oke? Oke, ya anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah terlaksana. Kita akhiri dulu dengan berdoa dulu ya, berdoa dulu. Ya, silakan dipimpin lagi oleh Akmal. Duduk siap. Sesudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak. Berisalah